Kakek itu ngeliatin Pras terus. Dan akhirnya dia ngomong ke Pras, dan kalimat inilah yang membuat Pras itu merinding. Jadi kakek ini ngomong, "Le, simbamu kue itu Joko Papan lahiri tanah Mataram loh, Le." Pras itu bawa sesuatu dari kakeknya untuk pegangan. Kalau misalnya terjadi apa-apa ya, dia tinggal menyebut nama eyang-eyangnya. Sosok yang baru muncul ini, itu wujudnya lebih serem. Wajahnya itu rusak parah, rambutnya putih acak-acakan, dan tangannya itu keriput sambil megang sebuah tekan atau tongkat kayu. Dia langsung nunjuk ke arah Pras dan dia bilang, "Kowe bakal ning kene mergo bocah kae ku ora kula nuwun nggawa barang." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pras yang asalnya dari Gunung Kidul. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman, kami selalu berharap Sobat Kembara semua dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di episode kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah perjalanan yang mungkin terdengar biasa-biasa saja, yaitu sebuah perjalanan mudik. Tapi seperti yang kita tahu, di Pulau Jawa ini atau di Tanah Jawa ini, sebuah perjalanan fisik itu seringkali bersinggungan langsung dengan perjalanan spiritual yang tidak kasat mata. Jadi cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Pras, dan peristiwa ini terjadi di masa-masa Covid. Pras sebenarnya agak lupa tanggal persisnya itu kapan, tapi yang dia ingat betul, ini terjadi di bulan Maret pada saat masa-masa pandemi Covid, dan waktu itu memang lagi maraknya aturan penyekatan, atau mungkin teman-teman ingat ada PPKM yang diterapkan sangat ketat sekali. Jadi waktu itu Pras dan 4 orang temannya ini, yaitu Ambon, Iwan, Tony, dan Eko itu, mereka terpaksa harus pulang kampung ke Jogja dari posisi mereka awalnya di Tangerang. Jadi, ceritanya waktu itu mereka ini baru saja kena PHK karena pabrik tempat mereka kerja itu kena dampak pandemi. Jadi kita bisa membayangkan perasaan mereka waktu itu pasti campur aduk. Ya juga sedih, ya juga was-was, dan mereka juga nggak bisa mikir lagi harus kerja apa. Apalagi waktu itu mereka cuma dapat uang pesangon itu yang seadanya. Ditambah lagi masa depan mereka yang juga nggak pasti. Nah, di masa itu jalanan ini tentu nggak seperti sekarang. Di mana-mana jalan itu ditutup, maupun gang-gang kecil atau jalan-jalan besar itu ditutup, dan di mana-mana itu portal-portal itu selalu dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan tentara. Begitupun di Surabaya, kami ingat betul di daerah Bundaran Waru itu dijaga ketat dan tidak boleh sama sekali kendaraan lewat kecuali kendaraan-kendaraan yang penting seperti ambulan, mungkin pemadam kebakaran. Jadi suasananya benar-benar senyap. Nah, suasana kota sampai jalur Pantura yang biasanya hidup 24 jam di sana itu mati total, sepi. Lampu-lampu jalan banyak yang dimatikan dan banyak juga pertokoan yang tutup. Singkatnya, ketika mereka memutuskan untuk pulang ke Jogja itu, sebelum berangkat pulang ke kampung halaman itu, Pras dan teman-teman ini mereka harus ngurus surat keterangan bebas Covid.
Itu mereka ngurusnya di sebuah rumah sakit di Tangerang sana, karena ini syarat mutlak. Dan mereka tahu bahwa penyekatan PPKM itu sangat berlapis di sana. Jadi tanpa surat itu, mereka pasti disuruh putar balik. Nah, singkatnya, ketika semua syarat-syarat ini sudah lengkap, kira-kira sehabis subuh itu mereka memutuskan untuk mulai bergerak. Jadi mereka jalan itu pakai 3 motor, Pras bawa motor punyanya sendiri, sedangkan Ambon itu berboncengan dengan Tony, dan Iwan ini berboncengan dengan Eko. Mereka sengaja berangkat subuh-subuh untuk menghindari sisa-sisa kemacetan atau mungkin ada penumpukan kendaraan di area perbatasan di Jakarta dan juga Karawang. Nah, di sepanjang jalan itu, suasana itu memang benar-benar sepi dan mencekam. Dan sesekali mereka itu sempat berpapasan dengan ambulan yang sirenenya itu meraung-raung, membelah kesunyian Pantura. Nah, itu membuat suasana itu semakin horor, apalagi di masa pandemi. Tapi alhamdulillahnya perjalanan mereka awalnya aman. Jadi di situ mereka berhasil melewati beberapa checkpoint COVID tanpa masalah yang berarti karena dokumen-dokumen mereka ini lengkap. Terus kira-kira jam setengah 11 siang, sampailah rombongan ini di daerah Pamanukan. Karena sudah berjam-jam mereka ada di atas motor dan badan itu juga sudah mulai pegel, mereka memutuskan untuk cari tempat istirahat, sekalian makan siang lah. Nah, pada saat istirahat inilah, ada sebuah obrolan yang agak serius antara Pras dan Tony. Sekedar info buat teman-teman, dari keempat orang ini, itu cuma Tony yang merupakan teman sekolah Pras sejak di Jogja. Yang lain, seperti Ambon, Iwan, dan juga Eko, itu murni teman kerja selama di Tangerang. Jadi wajar kalau Tony ini lebih tahu silsilah keluarga Pras dibanding teman-teman yang lain. Nah, waktu itu sambil ngerokok, Tony ini ngomong ke Pras, "Pras, ki awak dhewe ki lewat alas roban lho, Pras. Kowe ora takon simbahmu apa? Kan simbahmu kuncen." Jadi Tony itu tanya, "Pras, kita ini nanti kan lewat alas roban ya. Apa kamu nggak nanya kakekmu lebih dulu? Kan kakekmu kuncen di sana." Nah, mungkin Tony ini sudah bisa membayangkan sampai di alas roban ini paling nggak sore atau malam. Nah, dengan kondisi yang PPKM seperti ini, pasti kendaraan itu jarang lewat yang ada di sana. Apalagi mereka tahu alas roban itu jalurnya seperti apa. Ketika lalu lintas normal, itu alas roban itu sudah serem. Apalagi seperti sekarang ini, pasti tambah sepi. Nah, jadi tentang kakeknya Pras ini bisa dibilang bukan orang sembarangan. Beliau ini adalah juru kunci atau abdi dalam keraton yang menjaga sebuah pertapaan kembang lampir di daerah Gunung Kidul, Jogja. Jadi memang tempat ini punya nilai sejarah dan nilai spiritual sangat kental bagi tanah Mataram. Terus ketika mendengar pertanyaan dari Tony, Pras ini cuma senyum. Dia senyum santai, dia nggak mau membuat suasana jadi tegang atau membuat keluarganya kepikiran. Jadi itulah kenapa Pras ini cuma jawab, "Alah, ora ton, ndak dadi kepikiran wong omah awak dhewe motoran iki mending ngabari wis tekan Kulon Progo." Jadi maksudnya Pras waktu itu, udah ndak usah ton, nanti kalau aku ngabari malah jadi pikiran orang rumah kalau kita naik motor gini. Mending ngabarinya nanti kalau sudah sampai di Kulon Progo. Nah, Ambon, Iwan, dan Eko cuma diem ketika mendengar mereka ngobrol karena mereka memang sama sekali nggak tahu kalau kakeknya Pras itu adalah seorang abdi dalam. Nah, setelah duhur mereka lewati, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Baru beberapa jam jalan, tepatnya ketika mereka masuk ke wilayah daerah Indramayu itu mereka mengalami kendala. Motor metik yang ditumpangi Iwan dan juga Eko itu tiba-tiba suaranya jadi kasar dan kayak langsung kehilangan tenaga. Setelah dicek ternyata fan belt motornya itu putus. Dan ini kejadiannya itu benar-benar di tengah jalan ketika fan belt ini putus. Untungnya waktu itu lalu lintas ini nggak padat. Akhirnya di situ mereka minggir dan mau nggak mau ya mereka harus dorong motor itu pelan-pelan untuk nyari bengkel terdekat. Singkatnya, setelah beberapa lama itu dapatlah mereka sebuah bengkel di pinggir jalan raya Indramayu sana. Tapi bengkel itu kondisinya ini lagi rame dan antreannya juga lumayan panjang. Karena mereka waktu itu sudah kecapean, apalagi kondisinya panas banget dan mereka haus banget, Pras dan teman-teman ini memutuskan untuk melipir ke sebuah warung angkringan yang lokasinya dekat juga dengan bengkel itu. Di situ mereka pesan es teh manis. Nah, pas lagi asik-asiknya duduk sambil menikmati es teh itu, suasana yang tadinya ini biasa saja, itu tiba-tiba berubah jadi agak ganjil. Jadi waktu itu dari arah jalan, muncullah seorang kakek-kakek. Beliau ini bawa gerobak karung,
Dan tampilannya itu memang kayak pemulung. Pakaiannya sangat kusut dan beliau kondisinya dekil dan mohon maaf agak kotor juga kondisi beliau. Kakek-kakek ini punya jenggot yang sudah memutih semua. Dan kalau pas ngomong, itu kelihatan giginya ini yang sudah ompong. Awalnya Pras dan teman-teman mengira kakek ini mungkin mau minta sedekah atau mungkin mau menawarkan barang rongsokan atau apalah. Tapi memang ada satu hal yang membuat mereka berlima di situ tuh ngerasa sangat nggak nyaman ketika kakek-kakek ini datang. Jadi gelagat kakek-kakek ini aneh banget. Si kakek pemulung ini itu berhenti di dekat angkringan persis, tapi dia nggak langsung ngomong, jadi dia diem. Terus dia ngeliatin lah rombongan Pras ini satu persatu. Dan tatapannya itu bukan tatapan orang susah yang mau minta uang, bukan. Tatapannya itu kayak lagi menilai sesuatu. Saking tajamnya tatapan kakek-kakek ini, Ambon dan Tony itu sampai nunduk. Mereka nggak berani balas ngelihat si kakek-kakek itu. Akhirnya setelah beberapa saat diem dengan tatapan yang anehnya itu, kakek ini pelan-pelan mendekat dan akhirnya beliau mulai ngomong. Suaranya itu agak serak. Beliau itu bilang, "Arepnya yang di mas, kok nggawa tas gede-gede? Mau kemana mas, kok bawa tas besar-besar?" Nah, Eko yang posisinya paling dekat dengan si kakek itu, ya dia berusaha sopan dan dia jawab, "Loh niki lho Pak, badhe wangsul wonten Jogja. Amargi niki sedaya niki dirumahkan akibat Covid." Jadi di situ dia jelaskan, "Ini Pak, kami mau pulang ke Jogja karena kami ini kena PHK karena Covid." Tapi anehnya kakek itu ini sama sekali nggak mempedulikan jawaban Eko. Jadi Eko yang ngomong, tapi si kakek ini nggak noleh sama sekali ke arah Eko. Jadi kakek itu justru jalan melewati Eko, terus melewati Tony juga dan langsung berdiri persis di hadapan Pras. Kakek itu ngeliatin Pras terus. Dan akhirnya dia ngomong ke Pras, dan kalimat inilah yang membuat Pras itu merinding. Jadi kakek ini ngomong, "Le, simbamu kue ku Joko papan lahir Tanah Mataram loh le." Jadi dia bilang kakekmu itu yang jaga tempat lahirnya Tanah Mataram loh nak. Nah seketika itu juga Pras ini kaget, dia langsung mikir loh, ini kakek-kakek ini dari mana kok datang-datang tiba-tiba ngomong seperti itu. Kok tahu bahwa kakeknya Pras ini adalah seorang kuncen. Beliau ini sama sekali nggak kenal Pras, ya baru ketemu saat itu kok langsung ngomong soal kakeknya Pras. Dan beliau juga tahu bahwa kakeknya Pras ini adalah seorang abdi dalam. Nah dengan perasaan yang campur aduk antara Pras ini bingung dan juga dia segan juga, Pras akhirnya jawab. Dan jawabnya itu dia berusaha hati-hati. "Oh nggih mbah, bener mbah simbah kula niku juru kunci di pertapan Kembang Lampir, tapi kula mboten paham maksudnya simbah niku dos pundi." Jadi Pras ini menjelaskan, "Mbah, memang bener kakek saya itu juru kunci di pertapaan Kembang Lampir, tapi saya nggak paham maksud yang kakek sampaikan itu, saya nggak paham." Terus kakek-kakek pemulung ini jawab lagi, "Kowe bakal ngerti nek wis tekan ngomah. Wis yang penting hati-hati, maca kula nuwun lan sholawat terus ojo sampai lali. Nek wis mlebu alas roban apa maneh sing akeh-akeh sholawat." Jadi intinya kakek itu mengingatkan, nanti kalian itu bakal ngerti kalau sudah sampai rumah. Sudah yang penting hati-hati, jangan lupa permisi dulu dan baca sholawat terus, terutama kalau pas nanti masuk alas roban. Nah, mendengar pesan teguran ini, Pras itu langsung merinding. Dia langsung otomatis menundukkan kepala dan langsung jawab dengan sopan, "Oh nggih mbah, pangestune mbah. Iya mbah, minta doa restunya." Nah setelah Pras mengucapkan itu, si kakek-kakek pemulung ini ya berbalik badan, dan disinilah hal yang nggak masuk akal itu terjadi. Ketika si kakek-kakek ini berbalik badan dan beliau itu mulai jalan agak menjauh dari mereka, itu postur tubuhnya itu langsung berubah. Jadi yang tadinya ini agak bungkuk sedikit, itu tiba-tiba terlihat tegap. Terus dia ini jalan itu sama sekali nggak kayak orang tua yang jalannya tati-tati, enggak. Dia itu jalan ya kayak anak muda yang fisiknya itu bugar. Jalannya itu set-set-set. Benar-benar waktu itu Pras, Tony, Eko, Ambon, mereka ini cuma bisa melongo ketika ngelihat kakek-kakek itu jalan. Terus mereka perhatikan, jadi diperhatikan terus, kakek itu jalan ke arah tikungan di samping sebuah truk besar yang lagi diparkir di situ, jadi sempat ketutupan truk. Pras itu sempat berkedip sebentar. Dan ketika dia buka mata, sosok kakek-kakek itu sudah hilang. Nah, saking penasarannya mereka, Iwan itu sampai lari membuntuti kakek-kakek ini. Karena itu terhalang truk. Setelah dilihat oleh Iwan, sosok kakek-kakek itu nggak ada. Padahal jalanan di depan itu lurus dan lumayan sepi. Nah, mustahil lah kalau orang itu bisa hilang secepat itu tanpa jejak.
Jadi sampai detik itu, Pras sama sekali nggak tahu siapa sebenarnya sosok kakek-kakek pemulung itu. Apakah dia ini manusia biasa yang kebetulan lewat, atau memang sosok yang lain, wallahu a'lam bishawab. Dan kira-kira sekitar jam 3 sore setelah antri panjang di bengkel itu, motor metik yang ditumpangi Iwan ini dikerjakan oleh pihak bengkel, dan akhirnya motornya ini selesai diperbaiki. Pras dan teman-teman nggak mau buang waktu lagi karena sudah sore, mereka langsung gas melanjutkan perjalanan. Tujuan utama mereka waktu itu sebenarnya satu, gimana caranya supaya ketika melewati jalur Alas Roban itu sebelum malam. Dan sebenarnya memang nggak mungkin karena waktu itu sudah sore. Jadi mereka kenceng. Mereka itu pengen menghindari melintas di Alas Roban itu malam hari. Jadi ini kondisi jalannya itu sepi sebenarnya. Mereka bisa kebut-kebutan. Nah apalagi ketika COVID ini banyak pembatasan ini itu, nggak banyak kendaraan lewat. Seolah-olah di jalan itu cuma Pras dan teman-temannya ini yang berkendara. Singkatnya, perjalanan dari Indramayu masuk ke jalur Aji Barang, terus menyusuri Pantura sampai ke daerah Pemalang itu semua lancar, semuanya aman. Saking asiknya berkendara di jalur Pantura yang lurus dan panjang itu, ditambah lagi juga kondisinya sepi, mereka berlima itu sampai nggak sadar bahwa waktu itu sudah jam 9 malam. Nah, waktu di Pemalang itu, Eko dan Ambon ini tiba-tiba ngasih isyarat untuk menepi. Mereka itu kayak ngajak istirahat sebentar sekalian isi bensin. Ya memang alasannya masuk akal, mereka ini mau mendinginkan mesin motor karena takut ada trouble lagi. Apalagi waktu itu sudah malam dan jalanan ini sepi banget. Dan kebetulan di depan itu ada sebuah minimarket yang masih lumayan terang juga. Jadi mereka memutuskan istirahat di situ. Pras sama Tony ini memilih untuk duduk di pinggir jalan. Mereka ngerokok supaya nggak ngantuk, sedangkan Iwan, Eko, dan Ambon mereka sudah mulai rebahan di situ karena mereka sudah ngantuk banget. Mereka rebahan di emperan teras minimarket itu ya sekedar untuk meluruskan punggung. Nah di momen istirahat inilah ada sesuatu yang ganjil lagi. Pras yang waktu itu lagi asik ngerokok sambil ngobrol sama Tony itu, dia ini nggak sengaja memperhatikan Iwan. Jadi salah satu temannya, Iwan ini itu gelagatnya itu benar-benar mencurigakan. Pada saat Eko dan Ambon ini sudah rebahan istirahat tiduran di situ, Iwan itu malah duduk. Dia meluk lututnya, terus pandangan matanya itu kosong. Dia beberapa kali itu terlihat ngelamun, dan nggak cuma itu, sesekali Iwan itu berdiri. Dia berdiri kayak bingung, terus dia celinguan noleh kanan kiri, kayak orang kebingungan. Terus dia duduk lagi. Wajahnya Iwan ini sudah agak pucat dan raut wajahnya itu sudah gelisah banget. Dan ketika ngelihat Iwan yang nggak wajar itu, Ambon dan Tony itu sampai bisik-bisik. Kamu perhatiin nggak sih Iwan itu kenapa kok kayak orang bingung? Karena Pras itu merasa ada yang nggak beres juga dan nggak mau ada masalah di jalan. Pras ini akhirnya ngambil inisiatif, dia nyamperin Iwan. Iwan disamperin dan dengan nada yang agak ngegas, kas anak tongkrongan, Pras itu langsung nanya, "Weh, kowe iki ngopo? Kok duwe pikiran berat ae?" Intinya di situ Pras tanya, "Wan, kamu ini kenapa kok kayak pikiranmu itu berat banget? Mikir apa kamu itu? Jangan gini loh, kita mau lewat Alas Roban." Ketika ditanya seperti itu, Iwan ini kelihatan agak kaget. Dia kayak orang yang baru sadar dari lamunannya. Dan dari raut wajahnya itu jelas banget kalau Iwan ini lagi menyimpan sebuah pertanyaan besar. Dan waktu itu dia merasa sangat nggak nyaman sekali. Jadi kayaknya Iwan ini memang sudah merasakan ada hawa yang aneh sejak mereka masuk wilayah Pemalang ini. Nah waktu itu Iwan jawab, tapi jawabannya pelan. Dia bilang, "Pras, iki serius Pras, kowe ora takon simbahmu. Alas Roban ini angker loh Pras. Ngerti dewe ceritane piye." Jadi di situ Iwan bilang, "Pras, ini kamu nggak coba tanya kakekmu dulu, apa aman kita lewat malam-malam gini dengan kondisi yang sepi? Kan kita tahu Alas Roban itu angker, kamu juga tahu sendiri ceritanya." Pras langsung paham arah pembicaraan Iwan ini seperti apa. Jadi Pras ingat juga pesan kakek pemulung di Indramayu tadi. Tapi pas ketika Pras berusaha tenang itu, dia nggak mau teman-temannya ini jadi parno. Pras akhirnya jawab, "Dah lawan, aku tuh nggak mau ngabari orang rumahku, nggak mau tanya orang rumah. Lagian aku ini juga dapat pesan, aku juga dikasih pegangan sama kakek. Nah seumpama nanti terjadi hal yang nggak masuk akal, ya aku disuruh menyebut eyang-eyang yang ada di pertapaan Kembang Lampir lah." Intinya seperti itulah Pras ini. Pras itu membawa sesuatu dari kakeknya untuk pegangan. Kalau misalnya terjadi apa-apa ya dia tinggal menyebut nama eyang-eyangnya. Mendengar jawaban Pras, Iwan bilang, "Ya wis lah Pras,
muga ae aman pas lewat alas roban mengko, soalnya iki jelas bengi awak dhewe mrono. Jadi di situ Iwan bilang, ya sudahlah Pras, aku harap aman-aman aja nanti pas lewat alas roban, soalnya ini jelas sudah malam. Tapi meskipun Iwan ini ngomong seperti itu, bahasa tubuh Iwan itu kayak berkata yang lain. Jadi Iwan itu masih menunjukkan gelagat yang gelisah. Jadi setelah obrolan itu, Iwan ini masih kayak orang yang ngelamun. Dia tetap gelisah seperti itu. Nah, Pras dan teman-teman yang lain ini nggak ada yang tahu pasti apa yang membuat Iwan sampai segelisah itu. Apakah Iwan ini baru ngelihat sesuatu, atau mungkin cuma perasaannya aja yang nggak enak, nggak ada yang tahu. Dan memang bisa dipastikan, ketika melintas alas roban nanti, ini pasti cuma mereka. Karena jalanan waktu itu sepi dan nggak ada kendaraan lewat. Sepi banget pokoknya. Bener-bener ada pembatasan lalu lintas. Nah, kira-kira 1 jam lebih mereka istirahat di minimart itu, mereka tenaganya sudah lumayan pulih lagi, mereka bersiap untuk lanjut jalan. Tapi pas baru saja mau menyalakan mesin motor, Pras itu ngelihat Ambon, Eko, dan Tony ini malah asik bisik-bisik sendiri. Jadi Pras di situ yang dasarnya nggak suka ada hal-hal yang ditutup-tutupi, apalagi ketika touring seperti ini, dia langsung negur. Loh, kalian ini kenapa toh kok ngomong sendiri? Jangan diem-dieman sendiri, jangan bisik-bisik sendiri. Kita ini perjalanan malam loh, harus kompak. Kalau ada apa-apa ya ngomong. Nah, Tony akhirnya buka suara. Pras, kayaknya kamu aja yang di depan deh, Pras. Alasannya ya motormu itu kan lampunya yang paling terang, supaya nanti pas lewat alas roban itu juga agak terang. Tapi pelan-pelan aja ya Pras. Walah, ternyata alasannya itu. Pras pun ngangguk, ya sudah aku yang di depan. Nah, setelah itu akhirnya Pras memutuskan untuk dia berada di depan. Dan setelah sepakat itu formasi pun dirubah. Pras ini berada di depan sebagai pembuka jalan. Akhirnya mereka jalan dan beberapa waktu kemudian itu sampailah mereka di daerah Gringsing, Jawa Tengah. Jadi ini adalah pintu masuk menuju kawasan alas roban. Pras waktu itu memang sengaja bawa motornya pelan. Selain karena ini untuk pertama kalinya dia lewat alas roban di malam hari, dia juga harus terus ngecek teman-temannya yang ada di belakang. Jadi dia terus ngelihat ke kaca spion. Dan nggak selang berapa lama, hawa itu sudah mulai dingin. Hawanya sudah mulai berubah dan jalanan itu benar-benar mati. Nggak ada bis yang lewat, nggak ada truk. Ditambah lagi jalanan ini juga gelap. Baru sekitar 30 menitan lah mereka lewat jalur itu, tiba-tiba ada kendala lagi. Jadi lampu indikator yang ada di speedometer motornya Pras itu nyala. Itu menandakan bahwa mesin motornya Pras ini panas, overheat. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Pras ngasih isyarat lampu sein ke kiri. Dia melajukan motornya agak lebih pelan, dan dia ngomong ke teman-temannya, Cah, ayo cari tempat yang luas kita istirahat, soalnya motorku panas ini. Ketika mendengar itu, Pras tahu, Ambon, Tony, Iwan, dan Eko, teman-temannya ini, mereka itu kayak bengong, kayak nggak percaya, wajah mereka itu langsung tegang. Mungkin mereka juga mikir, waduh, ini kok Pras milih berhenti di tengah alas roban, tengah malam kayak gini, apa nggak sama aja cari hati? Jadi mereka sempat bengong. Dan di situ Ambon langsung protes, Pras, yakin Pras mau istirahat di sini? Nggak bisa apa, kita nyari pemukiman yang agak terang gitu loh. Nah, di situ Pras ya jawab, nggak bisa Bon, ini kalau tak paksakan takutnya radiatorku malah jebol, malah nggak bisa jalan sama sekali nanti. Akhirnya ya dengan sangat terpaksa mereka menepi di sebuah area tanah kosong. Area di situ juga lumayan luas juga, posisinya ada di pinggir jalan raya alas roban. Mereka di situ langsung matikan mesin dan suasana itu langsung berubah drastis. Suasananya itu jadi sunyi. Sebenarnya Pras sendiri ini juga punya feeling yang nggak enak ketika dia memutuskan berhenti di situ. Udara di tempat itu rasanya berat banget. Beda sekali dengan udara malam biasa. Nah, yang dirasakan Pras, dadanya itu langsung kayak sesek. Ternyata belakangan, teman-teman yang lain juga merasakan hal seperti itu. Tapi waktu itu dia nggak cerita. Dan nggak lama kemudian Pras itu sempat ngeliat ada sekelebatan bayangan hitam yang lewat. Tapi cuma sekilas. Nah, Pras itu memilih untuk diam. Nah, dia abaikan hal itu, dia pura-pura fokus ngecek mesin motornya. Dia abaikan bayangan yang dia lihat tadi karena dia tahu kalau seumpama Pras ini panik, pasti mental teman-temannya yang lain pasti bakal langsung down juga. Akhirnya mereka pun duduk ngemper di atas tanah situ persis di samping motor masing-masing. Tony, Eko, dan Ambon itu karena saking capeknya mereka bertiga ini langsung ketiduran dengan posisi duduk sambil nyender ke tas mereka masing-masing. Tersisalah Pras dan Iwan yang masih terjaga di situ. Dan beberapa waktu kemudian pas kondisi mulai tenang itulah tiba-tiba
Pas lagi asik ngerokok dengan Iwan, mereka ini nggak ngobrol sama sekali. Mereka itu tiba-tiba mencium aroma yang aneh. Awalnya Pras lebih dulu. Jadi yang dirasakan Pras ini awalnya ada bau. Tapi baunya masih kecium tipis-tipis, ke bawah angin. Tapi lama-lama baunya itu kok semakin pekat dan semakin menusuk ke hidung. Dan Pras itu kenal betul bau ini. Jadi yang dicium Pras adalah bau minyak serimpi. Teman-teman yang belum tahu, minyak serimpi ini adalah aroma yang sangat khas. Aroma wangi bunga yang sangat kuat sekali, tapi punya nuansa yang magis. Di tradisi Jawa, minyak ini itu biasanya dipakai untuk sesajen khusus, biasanya juga untuk memandikan pusaka, bisa juga untuk menyambut tamu-tamu di keraton, atau yang paling sering, kalau di Jawa Timur, itu dipakai untuk mengolesi kain kafannya orang mati. Jadi pas mencium bau minyak serimpi itu, apalagi posisinya di tengah hutan, malam hari, mental mereka langsung ciut. Pras tapi tetap berusaha untuk tetap tenang. Akhirnya Pras ini bisik-bisik ke Iwan. Karena kelihatan banget Iwan itu wajahnya sudah pucat. Ditanyalah sama Pras, "Wan, kamu nyium bau minyak serimpi enggak?" Karena minyak ini aku hafal banget. Kakekku itu biasa pakai ini kalau pas ada tamu dari keraton. Iwan awalnya diem. Iwan noleh ke arah hutan di belakang. Terus dia bilang ke Pras, "Iya Pras, aku juga nyium." "Udah kamu diem aja. Nanti kasihan Eko, Ambon sama Tony kalau tahu soal ini. Nanti mereka bangun, nanti malah heboh." Akhirnya Pras dan Iwan ini diem. Tapi nggak lama kemudian bau minyak serimpi itu malah semakin kecium. Jadi kayak seolah-olah itu ada orang yang pakai minyak serimpi ini terus jalan mendekat ke arah mereka. Dan hawa di sekitar mereka itu langsung berubah. Jadi lebih dingin dan dinginnya itu sampai menusuk. Tiba-tiba muncullah nenek-nenek. Badannya itu agak bongkok, dia pakai kemben agak lusuh, terus di belakangnya itu ada anak kecil perempuan. Kondisi anak perempuan ini juga sangat memprihatinkan. Wajahnya kucel banget, kayak anak yang nggak mandi berhari-hari, dan rambutnya itu kaku, menutupi sebagian wajahnya. Pras dan Iwan sendiri ini nggak tahu ini dari mana datangnya nenek-nenek dan anak kecil perempuan ini. Pokoknya tiba-tiba sudah ada di situ. Mereka nggak tahu, suara jalannya juga nggak kedengeran. Pokoknya tiba-tiba ada di situ. Pras dan Iwan langsung sempat nge-freeze. Mereka berdua itu kaku. Jangankan untuk lari, untuk mengedipkan mata pun itu rasanya nggak bisa. Jadi di situ mereka cuma diem mematung, ngeliatin sosok nenek-nenek dan anak kecil itu. Saking kaget dan takutnya ngelihat kemunculan mereka yang mendadak itu, belakangan Iwan ini baru ngaku ke Pras bahwa malam itu Iwan ini sebenarnya ngompol di celana karena saking merinding yang luar biasa. Bahkan Iwan itu sampai mau pingsan. Nah tiba-tiba si nenek ini mendekat terus ngomong, "Kowe iki cah bagus-bagus ngopo ngelayap bengi nang papan iki? Kowe gowo apa?" Jadi intinya nenek-nenek ini bilang ke Pras dan juga Iwan, "Kalian ini anak ganteng-ganteng, ngapain kok keluyuran malam-malam di tempat ini? Kamu bawa apa?" Nah Pras dan Iwan ini nggak tahu sosok nenek dan anak kecil ini siapa. Pras itu tetap terdiam, tapi dia tetap menjawab pertanyaan dari nenek-nenek itu. Jadi Pras ini ngomong, "Nggih Mbah, kami istirahat sebentar. Ajenge balik Jogja. Niki kulo sedaya niki di PHK karena COVID." Dan baru saja Pras selesai jawab seperti itu, raut wajah nenek-nenek itu mendadak berubah, kayak orang yang marah. Dan bersamaan dengan itu anak kecil perempuan tadi itu langsung kayak sembunyi di balik punggung si nenek dengan raut wajah yang ketakutan juga. Nah, nenek-nenek itu agak membentak, "Wes kowe minggat to cepet. Apa kowe bakal digawe karo sing mapan ning panggon iki?" Intinya di situ nenek-nenek ini bilang, "Sudah kamu pergi sekarang cepet atau kamu nanti bakal dicelakai sama yang nunggu tempat ini." Nah, Pras dan Iwan ini makin bingung. Ini Iwan juga mendengar ketika nenek-nenek ini ngomong seperti itu. Nah, belum sempat mereka mencerna kata-kata itu, nenek tersebut melanjutkan, "Si mbahmu kue iku sing jogo papan sing isine cikal bakal tanah Mataram. Wis balik oh cepet. Kok keburu kue bakal digawe ora isok balik." Jadi intinya dia menjelaskan juga kakekmu itu yang jaga tempat yang isinya cikal bakal tanah Mataram. Pulang cepat sekarang sebelum kamu dicelakai dan nggak bisa pulang. Nah, setelah mengucapkan itu, tiba-tiba kayak ada semacam hembusan angin yang menyentuh wajah Pras dan juga Iwan. Disitulah bulu kuduk mereka itu langsung berdiri. Pras cuma bisa nunduk dan jawab, "Nggih Mbah, kula izin pamit. Maaf nek ganggu si mbae." Nah begitu sosok nenek dan anak kecil perempuan itu hilang, barulah badan Pras dan Iwan ini bisa digerakkan lagi. Akhirnya tanpa pikir panjang, mereka berdua itu langsung panik membangunkan Ambon, Eko, dan Tony. Cah, tangi,
ayo lanjut jalan, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, Pras itu teriak-teriak sambil mengguncang badan teman-temannya yang masih setengah sadar itu. Mungkin teman-temannya juga panik, dikiranya Pras ini habis ngeliat setan atau apa, mereka juga ketakutan. Tapi pas mereka buru-buru nyalakan motor, tiba-tiba tercium lagi aroma minyak serimpi yang kuat itu. Ini kembali tercium. Terus tiba-tiba di dekat pohon muncul lagi sosok yang berbeda. Nah, ini bukan sosok nenek-nenek yang sama anak kecil perempuan tadi. Sosok yang baru muncul ini, itu wujudnya lebih serem. Wajahnya itu rusak parah, rambutnya putih acak-acakan, dan tangannya itu keriput sambil megang sebuah tekan atau tongkat kayu. Jadi sosok ini adalah sosok nenek-nenek, wajahnya rusak. Dia langsung nunjuk ke arah Pras dan dia bilang, "Kowe bakal ning kene mergo bocah kae iku ora kula nuwun nggawa barang." Nenek-nenek ini bilang, "Kamu bakal di sini karena kamu nggak permisi bawa barang ke sini." Nah, Pras langsung teringat pesan kakeknya. Pras langsung menyebut dalam hati, dia bacakan doa, dan dia berusaha untuk menyambung kontak batin dengan kakeknya. Sambil juga dia membuat kontak batin, memanggil perlindungan eyang-eyang yang ada di pertapaan Kembang Lampir. Tapi bukannya sosok ini malah pergi, nenek yang pakai tongkat itu malah semakin marah. Jadi di situ matanya melotot. "Ojo tenang kowe le, aku bakal melu kowe. Kamu jangan tenang kamu, aku bakal ikut kamu." Nah, rombongan Pras ini sudah nggak bisa mikir lagi. Entah waktu itu semua ngelihat, atau mungkin cuma Pras yang ngelihat sosok ini, yang jelas mereka semua itu sudah buru-buru ketakutan. Nah, mereka itu masih kedandapan. Istilahnya mereka masih bingung. Masih nggak bisa mikir secara jernih. Jadi di situ mereka langsung nyalakan motor masing-masing, dan begitu mesin ini nyala, mereka langsung narik gas kencang meninggalkan titik itu. Perjalanan di Alas Ropan itu murni didorong rasa panik. Jadi kondisi Ambon yang bonceng di belakang itu bahkan sampai teriak-teriak histeris ketakutan sepanjang jalan karena dia merasa ada yang ngejar mereka dari belakang hutan. Disitulah motor itu dipacu sekencang mungkin dan mereka baru berani memelankan laju motor itu ketika akhirnya ngelihat ada sebuah keramaian. Itu persisnya ketika mereka masuk ke daerah pinggiran Semarang yang sudah banyak lampu jalan dan juga rumah warga. Ini kondisinya di sebuah pom bensin yang agak terang. Mereka berhenti. Dan dengan masih ngos-ngosan juga kondisinya. Tony yang memang orangnya itu penakut, dia langsung nyerang Pras. Dia langsung ngomel-ngomel ke Pras. "Pras, kowe gendeng kowe Pras. Kowe ngopo sih kowe iki?" Nah, Eko di situ nimpali juga. "Oh, iki mesti ono hubungannya karo simbahe Pras iki." Ambon ikut ngomong juga, "Ini sebenarnya ada apa toh? Kok situasinya gini banget? Kok kita ini ikut-ikutan diteror itu kenapa?" Nah, disinilah Pras itu juga berusaha menenangkan teman-temannya. "Wis toh, Rek, wis toh. Intinya kita ini sudah aman. Toh kita juga nggak mengganggu dan niat kita ini kan memang mau pulang kampung. Ya mungkin kita tadi itu berhenti di tempat yang tidak dikehendaki oleh penunggunya. Niat kita kan baik, kita ini cuma mau pulang kampung." Akhirnya setelah merasa agak tenang, mereka semua sepakat untuk nggak berhenti lagi sampai mereka tiba di rumah. Jadi dari Semarang mereka langsung memacu kendaraan langsung menuju Jogja. Setibanya di Kulon Progo, persis di area depan bandara itu rombongan ini berpisah. Ambon, Eko, dan Tony itu langsung menuju ke rumah mereka masing-masing. Sementara Iwan yang satu kelurahan dengan Pras ini ikut bonceng motornya Pras. Sampai di rumah, Iwan itu masih pucet. Kayaknya dia masih memikirkan kejadian semalam. Akhirnya di situ motor Pras ini dipinjam Iwan untuk dibawa pulang ke rumahnya. Malam itu setelah membersihkan badan, Pras yang benar-benar sangat kelelahan, dia langsung tertidur. Tapi tidurnya itu sama sekali nggak tenang. Jadi ceritanya di tengah malam ketika tidur itu, Pras ini mimpi, dia itu didatengin sosok nenek-nenek yang wajahnya rusak itu, yang pakai tongkat itu, tiba-tiba datang di mimpinya, dan di mimpi itu sang nenek ini terus-terusan teriak ke telinganya Pras, "Kowe ora iso balik, kowe ora iso balik." Pras langsung kebangun, dan di situ sudah dia keluar keringat dingin, dan dia nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Begitu matahari terbit, tanpa buang-buang waktu, Pras langsung menuju ke Gunung Kidul, tepatnya ke pertapaan Kembang Lampir, tempat kakeknya itu berada. Tapi sepanjang perjalanan menuju ke Gunung Kidul itu, meskipun pagi hari, Pras sadar dia ini lagi diikuti. Jadi dari spion motornya, beberapa kali Pras itu melihat ada sosok nenek-nenek yang pakai tongkat itu. Jadi dia tuh kayak nempel di belakang Pras. Pada saat Pras terjebak lampu merah misalnya, atau pas lagi melintasi jalan desa yang sepi, dia bisa mendengar bahkan motornya tuh kayak diketuk-ketuk dengan suara tongkat dari si nenek-nenek ini. Dok, 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 dok. Kayak dibuat mainan. Nah, sosok itu kayak pingin sekali mencelakai Pras. Tapi anehnya, setiap kali Pras noleh langsung ke belakang, sosok ini nggak ada.
Dari situlah Pras sadar ini sosok nenek-nenek dari Alas Roban itu benar-benar ikut dia sampai ke Jogja. Akhirnya Pras memacu motornya secepat mungkin, dia pengen segera sampai ke tempat kakeknya itu. Dan begitu sampai di pertapaan Kembang Lampir, kakeknya itu lagi duduk santai di pendopo. Ketika ngelihat Pras datang, dan mungkin Pras datang dengan wajah yang pucat dan juga tegang, kakeknya itu sama sekali nggak kaget. Jadi beliau itu justru langsung menyambut dengan kalimat, kowe iki ngopo to Pras? Aku iki wis ngerti kabeh. Wis rene, tak mintakan air ke Eyang. Jadi di situ kakeknya bilang, kamu ini kenapa Pras? Sudah, Mbah ini sudah tahu semua. Sini, tak mintakan air ke Eyang. Jadi oleh kakeknya Pras itu, Pras ini diberi air doa yang dimintakan dari Eyang. Eyang itu adalah sebutan untuk para leluhur, pendiri Tanah Mataram seperti Ki Ageng Pamenahan dan juga Ki Juru Martani. Setelah minum air yang didoakan oleh kakeknya itu, tiba-tiba dada Pras itu memang terasa jauh lebih lapang. Rasa cemas dan juga hawa dingin yang sempat nempel di pundaknya itu pelan-pelan luntur. Dan setelah tenang itulah, Pras akhirnya tanya ke kakeknya, Mbah, opo Alas Roban itu angker banget ya Mbah? Dia tanya apakah Alas Roban itu memang angker. Nah kakeknya Pras ini senyum, dan beliau mulai menceritakan sejarahnya. Alas Roban itu alas tua, usianya itu sangat lampau. Sama angkernya dengan Alas Purwo di Banyuwangi sana. Tapi sejak dulu di tanah Jawa ini, alas atau hutan itu punya tatanannya sendiri. Disinilah kakeknya menjelaskan, jadi dalam sejarahnya, Tanah Mataram, tempat Pras lahir ini, dulunya juga merupakan hutan yang sangat lebat dan juga angker, yang namanya Alas Mentao. Di sekitar abad ke-16, Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kerajaan Pajang itu menghadiahkan Alas Mentao ini kepada Ki Ageng Pamanahan sebagai hadiah karena berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Dan sebelum membabat Alas Mentao untuk dijadikan pusat kerajaan itu, Ki Ageng Pamanahan itu diperintahkan oleh Sunan Kalijogo untuk bertapa mencari wahyu keraton atau petunjuk ilahi. Nah, tempat beliau bertapa itu tidak lain adalah Kembang Lampir, Gunung Kidul itu. Dan setelah mendapat wahyu, barulah Alas Mentao ini dibabat dan menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede. Nah, Alas Roban dan Alas Mentao itu sama-sama hutan purba. Penghuni gaibnya sudah ada sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi di situ kakek ini bilang ke Pras, kowe iku diikuti nenek-nenek tua iku kan. Nenek yang bawa tongkat itu sebenarnya dia nggak seneng sama kamu. Karena kamu lewat wilayahnya tanpa permisi. Kamu juga bawa barang soko kini, bawa barang dari sini. Sudah besok-besok, kamu kalau ada apa-apa, kamu cerita ke kakek. Nah, mendengar penjelasan itu, Pras baru sadar. Kenapa nenek-nenek yang pertama ditemui Pras, yang dia bersama anak kecil perempuan itu sempat tanya, kamu bawa apa? Ternyata memang Pras di dalam tasnya itu membawa sepotong kayu wegit atau kayu bertuah sakral. Dan kayu itu memang adalah patahan ranting dari pohon yang tumbuh tepat di sekitar pertapaan Kembang Lampir, tempat Ki Ageng Pamanahan dulu bertapa. Jadi Pras memang sengaja membawa itu sebagai pegangan lah pada saat merantau ke Tangerang. Dan Pras ini sebenarnya dari kecil sudah terbiasa dengan hal-hal gaib karena dia sering ikut kakeknya. Tapi kali itu dia benar-benar gak menyangka bakal menjadi incaran sosok makhluk gaib. Kakeknya Pras ini kemudian membuka sebuah rahasia yang membuat Pras itu semakin merinding. Di sini kakeknya menjelaskan bahwa nenek-nenek yang bertongkat yang mengikuti Pras dari Alas Roban itu bukanlah sosok makhluk halus sembarangan. Di masa lampau, di masa yang lalu, entitas gaib yang menjelma menjadi nenek bertongkat itu ternyata mempunyai dendam pribadi dan juga permusuhan lama dengan para leluhur gaib penjaga Tanah Mataram. Dan ketika Pras melintas di Alas Roban, bawa kayu wegit yang memancarkan aura pendopo Kembang Lampir itu, entitas ini kayak langsung mengenali. Jadi dia memang sengaja mengincar Pras. Niatnya jahat itu untuk mencelakai keturunan dan juga cucu dari orang yang mengabdi pada musuh lamanya. Nah, untungnya nenek bungkuk yang pertama kali muncul bersama anak kecil itu adalah entitas welas asih yang mencoba memperingatkan Pras supaya Pras itu segera pergi dari situ sebelum si nenek-nenek yang pakai tongkat itu datang menyerang. Akhirnya sejak hari itu Pras mulai paham bahwa di tanah Jawa itu kita nggak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada garis sejarah, ada dendam, dan ada perjanjian antara dimensi manusia dan juga dimensi gaib yang masih terus berjalan sampai detik ini. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pras pada Kembara Sunyi.
Semoga kita selalu ingat untuk mengucap permisi dimanapun kita berpijak dan menghormati apa yang tidak terlihat oleh mata. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.